Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat salam subuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang di channel Salam Subuh. Di video kali ini Salam Subuh akan menceritakan tentang sahabat Nabi yang ditolong oleh iblis. Iblis adalah makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menyesatkan manusia hingga hari kiamat tiba. Seperti yang kita tahu, iblis sangatlah berambisi untuk menyesatkan manusia. Namun anehnya, ada riwayat yang mengisahkan bahwa iblis pernah berbaik hati kepada orang buta dengan membantu orang buta tersebut pergi ke masjid untuk salat berjamaah setiap hari. Lantas, jika iblis menyesatkan manusia, untuk apa iblis membantu manusia buta tersebut? Sebenarnya, apa tujuan iblis membantu manusia buta tersebut? Simak video ini sampai akhir, tapi jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Oke, terima kasih. Dia adalah Abdullah bin Umar bin Syurai. Karena dia buta sejak lahir, orang-orang memanggilnya Abdullah bin Ummi Maktum. Dia tergolong sebagai pemeluk Islam golongan pertama. Abdullah turut menanggung siksaan dari kaum Quraisy. Namun, kekuatan imannya dan rasa kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya itu lebih agung sehingga ia tidak pernah menyerah sekalipun siksaan dari kaum Quraisy kepadanya begitu sadis. Dan di balik kebutaannya itu, dia tetap rajin memanfaatkan waktunya untuk menimba ilmu tentang Islam. Bahkan, sekalipun ia buta, ia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Hingga pada suatu waktu, Abdullah pernah datang menemui Rasulullah SAW. Ia ingin meminta izin kepada beliau untuk tidak menghadiri jamaah sholat subuh, lantaran tidak ada yang menuntunnya ke masjid. Abdullah bin Ummi Maktum bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku meminta keringanan untuk tidak mengikuti jamaah sholat subuh?" Rasulullah balik bertanya, "Apakah engkau mendengar azan?" Abdullah bin Ummi Maktum menjawab, "Iya, aku mendengar azan." Rasulullah pun menjawab, "Jika begitu, tidak ada alasan bagimu untuk meninggalkan sholat berjamaah." Setelah mendengar perkataan Rasulullah SAW kepadanya, maka Abdullah tidak berkomentar apapun. Ia menurut saja atas apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan, ia berjanji dalam hatinya, tetap istiqomah datang ke masjid demi sholat berjamaah. Hingga suatu hari, saat Abdullah hendak berjamaah ke masjid, ia tersandung batu dan kepalanya terkena batu. Hingga mengeluarkan darah, ia pun hanya mengelapnya saja, lalu meneruskan perjalanannya lagi menuju ke masjid. Dan keesokan harinya, saat Abdullah hendak menjalankan ibadah sholat di masjid lagi, ia hampir tersandung lagi oleh batu. Tapi terkejutlah Abdullah saat ia ditolong oleh seseorang. Dan orang tersebut menawarkan untuk mengantar Abdullah ke masjid. Dengan senang hati, Abdullah menerima tawaran tersebut. Ia bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah mengirim penolong baginya. Ternyata bukan hari itu saja orang itu menolong Abdullah, tetapi hampir setiap hari pemuda itu selalu menemui Abdullah dan menuntunnya ke masjid. Ini sangat membuat Abdullah merasa bingung, karena ada lelaki budiman yang baik hati dan mau mengantar dia untuk berjamaah di masjid. Tapi anehnya, lelaki itu tidak pernah memberitahu namanya saat Abdullah bertanya. Hingga pada suatu hari, Abdullah benar-benar ingin tahu siapa nama pemuda tersebut. Dan Abdullah pun bertanya, "Wahai Fulan, siapakah namamu?" Lelaki itu menjawab, "Paman tidak perlu tahu namaku." Abdullah menjawab, "Kalau begitu janganlah menolongku lagi. Aku tidak ingin ditolong oleh orang yang tidak aku ketahui namanya." Dan lelaki itu pun bingung. Kalau dia tidak menjawab pertanyaan Abdullah, menjawab siapa namanya, Abdullah tidak ingin ditolong lagi olehnya. Kemudian lelaki itu menjawab, "Baiklah, akan aku katakan sebenarnya aku ini adalah iblis." Dengan rasa kaget, Abdullah berkata, "Mengapa engkau menolongku? Bukankah pekerjaanmu adalah menghalangi kebaikan?" Sang lelaki, "Masih ingatkah engkau saat kau pergi ke masjid lalu kau tersandung batu dan berdarah?" Abdullah, "Iya, aku masih ingat kejadian itu." Sang lelaki menjawab lagi, "Saat itu aku mendengar malaikat mengatakan bahwa atas kejadian itu Allah telah menghapus separuh dosamu.
Aku tidak mau engkau terjatuh lagi dan terhapuslah seluruh dosa-dosamu. Mendengar hal itu, Abdullah sangat terkejut. Rupanya lelaki yang menolongnya adalah iblis, yang tidak rela dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat salam subuh yang beriman, iblis merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi kemampuan untuk menyesatkan manusia sampai akhir zaman. Keberadaannya pun akan terus menggoda dan menjerumuskan setiap orang ke dalam perbuatan dosa. Dilansir dari rumaisyo.com, ada 6 tahapan setan dalam menyesatkan manusia. Yang pertama, diajak pada kekafiran, kesyirikan, serta memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Kedua, diajak pada perbuatan bid'ah. Ketiga, diajak pada dosa besar. Keempat, diajak dalam dosa kecil. Kelima, disibukkan dengan perkara mubah atau yang sifatnya boleh, tidak ada pahala, dan tidak ada sanksi di dalamnya. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah disibukkan dengan amalan yang kurang afdol, padahal ada amalan yang lebih afdol. Itulah tadi kisah Abdullah yang ditolong oleh iblis. Semoga dengan pembahasan singkat kali ini dapat kita berhati-hati lagi atas tipu daya setan. Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya, yang mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi kita. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan yang merupakan kelalaian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.